Assalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. salam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat ya? Alhamdulillah, baik Bu. Ya, Ya. sehat Bu. Alhamdulillah. Ini ada topik menarik sekali nih Pak tentang bagaimana menghadapi siswa yang kecanduan bermain gadget. Mungkin itu salah satu hal yang sering Bapak juga jumpai ya di sekolah. Beberapa siswa kebetulan kan di kelas ini kecanduan bermain gadget Bu. Ya, Iya. kecanduan ini tentunya mulai mengganggu prestasi belajar mereka dan interaksi sosial mereka. Ya. Saya ingin mencari cara yang efektif untuk membantu siswa-siswa tersebut. Nah, tentunya bagaimana cara yang efektif ini untuk membantu siswa saya mengurangi ketergantungan pada gadget dan meningkatkan fokus mereka pada belajar. Saya juga Iya. ingin membantu mereka bagaimana membangun hubungan sosial yang lebih baik, karena ketika mereka ketergantungan pada gadget Bu ya, ini kelihatannya ya hubungannya sosial semakin kurang Bu. Jadi dia fokus hanya pada gadgetnya saja. Mungkin itu Bu. Iya. Jadi tadi Bapak bilang ingin membangun kembali nilai sosial karena seringnya anak-anak bermain gadget sehingga hubungan dengan sekitar ya maksudnya mungkin seperti itu berkurang. Oh ya Pak, apa sih kekuatan yang sampai dengan hari ini yang membuat Bapak ada keinginan untuk membangun nilai sosial ini Pak? Ya, untuk mengurangi ketergantungan anak-anak dari ketergantungan siswa dari yang namanya bermain gadget, Pak. Iya, terkait dengan hal itu Bu, ya mungkin kalau dari saya sendiri ya, saya ini tentunya adalah salah satu guru juga yang bisa dibilang mungkin ya dengan siswa ini termasuk kedekatan personal ini ya bisa dibilang cukup dekat Bu. Jadi mungkin itu salah satu kekuatan yang bisa saya miliki sehingga bisa menjadi lebih akrab kepada siswa, sehingga nanti ketika saya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana mengatasi ketergantungan gadget kepada siswa tersebut ini bisa tersampaikan dengan baik. Ya. Bapak tadi sudah menjelaskan tentang ingin membangun nilai sosial. Bapak juga sudah menjelaskan tentang kekuatannya. Salah satunya Bapak akrab dengan mereka, Bapak dekat dengan mereka. Nah, sekarang apa sih kelemahannya? Ya, tadi sudah kekuatan, sekarang kita cari lagi kelemahan dari eh, kelemahan yang Bapak rasa sampai dengan saat ini. Iya, eh, kalau dari saya sendiri Bu ya, mungkin hal yang masih menjadi kekurangan saya ini adalah terkait dengan ketika proses pembelajaran ini ya terkait dengan manajemen waktu mungkin Bu, masih terkadang ini ya waktu eh, terkait dengan tugas-tugas ini ya terkadang masih ada yang terlewatkan seperti itu Bu. Jadi ini adalah salah satu kelemahan saya dalam hal manajemen waktu yang masih kurang baik Bu. Ya. Kelemahan dari eh, maksud Bapak tadi proses manajemennya ya di sini. Terus ada Ya. tidak ada faktor lain selain daripada itu? Misalnya di luar pembelajaran lah. Eh, mungkin kalau kekurangan yang lain dari segi di luar pembelajaran bisa dibilang ya dalam hal eh, hubungan apa namanya terkait dengan hubungan kepada siswa ya terkadang mungkin hal-hal tertentu berkaitan dengan emosi ya ini yang terkadang masih
belum 100% dalam pengendalian saya, Bu, terkait dengan perilaku-perilaku siswa yang terkadang memang masih di luar batas, Bu. Seperti itu. Ya, masih sering di luar batas ya, masih Bapak istilahnya di sini emosinya masih sering muncul ya mungkin ya, seperti itu. Iya, Bu, iya, Bu. Apalagi misalnya yang beberapa siswa yang memang terkadang ketika di luar-luar jam pelajaran ini, Bu, ya, di hubungan-hubungan mereka kepada sesama temannya terkadang ya dari segi komunikasi terkadang keluar dari mulut lisan siswa itu sendiri ya, terkadang keluar kata-kata kasar ataupun yang tidak pantas, yang tidak seharusnya dikeluarkan oleh siswa. Nah, ketika saya mendengar hal-hal tersebut, biasanya saya langsung menegur dengan keras siswa tersebut. Oke, baik Bapak, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang kekuatan, terus juga tentang kelemahannya, ya, baik dari proses pembelajarannya maupun dari di luar daripada itu, Pak, ya. Lanjut, Pak, bagaimana cara Bapak mengambil solusi atau pemecahan masalah dari hal tersebut? Iya, Bu. Jadi dari siswa yang mengalami ketergantungan gadget tersebut tentunya memiliki dampak-dampak yang kurang baik menurut saya bagi siswa itu sendiri. Ya, beberapa di antaranya adalah siswa mungkin sulit berkonsentrasi di kelas, kemudian sering mengantuk, kemudian kurang interaksi dengan teman-teman. Mereka lebih memilih bermain game atau menonton video di ponsel mereka, TikTok dan lain sebagainya, daripada melakukan tugas sekolah. Nah, upaya yang sudah saya lakukan diantaranya adalah saya sudah mencoba berbicara dengan siswa-siswa tersebut secara individu, secara personal, ya. Tetapi mereka tidak terlalu merespon. Saya juga sudah memberitahu orang tua mereka, namun belum ada perubahan yang signifikan, Bu, seperti itu. Iya. Jadi tadi Bapak sudah menjelaskan tentang solusinya dan jalan penyelesaiannya ya Pak ya. Mungkin masih ada Pak yang bisa solusi lain yang bisa selain daripada itu Pak? Mungkin beberapa hal yang bisa juga mungkin saya lakukan adalah mungkin bisa mengadakan diskusi di kelas ya tentang dampak negatif kecanduan gadget. Ya. Kemudian satu hal juga mungkin bisa kita lakukan adalah membuat kesepakatan kelas dengan siswa atau kegiatan kelas untuk membatasi waktu penggunaan gadget. Kemudian berkolaborasi dengan orang tua untuk ikut serta terlibat dalam mengatasi masalah ini. Dan mungkin bisa juga menawarkan alternatif lain seperti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang menarik bagi siswa sehingga siswa tidak fokus atau tidak hanya satu pada gadget saja. Seperti itu mungkin. Iya. Baik Pak, kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana rencana Bapak ke depannya? Ya. Bagaimana rencana Bapak ke depannya dalam hal menangani kecanduan gadget anak-anak ini? Beberapa langkah mungkin ya yang akan saya lakukan adalah saya akan memulai dengan mengadakan diskusi kelas tentang dampak negatif kecanduan gadget. Setelah itu saya akan membuat perjanjian dengan siswa-siswa yang mengalami masalah paling serius. Ya, saya juga akan melibatkan orang tua mereka dalam pertemuan untuk membahas solusi bersama. Strategi apa kira-kira ya Pak ya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Salah satu yang menurut saya mungkin efektif bisa kita lakukan adalah pertama adalah komunikasi yang efektif. Jadi kita bisa berbicara ya secara terbuka dengan siswa tentang perasaan dan pengalaman mereka terkait dengan penggunaan gadget. Ya. Kemudian yang tadi mungkin bisa kita lakukan adalah buat kesepakatan yang tadi. Nah, jadi di sini kesepakatan bersama siswa ya mengenai waktu yang boleh digunakan untuk bermain gadget, terutama ketika berada di sekolah. Nah, tentunya dalam membuat kesepakatan ini ya mereka harus merasa lebih terlibat. Kemudian mungkin bisa juga kita terapkan itu adalah kalau di sekolah ya
zona bebas gadget. Ya, tentukan kita bisa menentukan tempat-tempat tertentu di sekolah mungkin, atau misalkan kalau sebagai orang tua mungkin ya kita bicarakan eh, apa namanya, atau di rumah zona-zona bebas gadget. Ya, seperti jam ketika mau makan atau mau belajar ya itu harus bebas dari gadget. Nah, tentunya sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya, strategi yang berikutnya adalah ajak siswa untuk terlibat dalam aktivitas lain. Ya, mungkin bisa mengajak siswa untuk mencoba aktivitas-aktivitas lain yang lebih menarik. Ya, mungkin seperti olahraga, membaca. Kemudian tentunya kolaborasi dengan orang tua atau pelibatan orang tua itu sangat penting sekali. Bisa tidak Bapak kasih contoh yang dalam hal melibatkan orang tua? Karena tadi di sini sudah ada sih jawaban Bapak tentang manajemen waktu. Mungkin ini bisa dikaitkan loh Pak. Ya. Tentunya ketika sebagai seorang guru yang sebagai wali kelas juga Bu, beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di kelas tentunya ini harus kita sebagai wali kelas proaktif mengkomunikasikan dengan orang tua terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah ataupun di kelas. Nah, mungkin bisa ketika kita menangani anak tersebut, tentunya kita harus mengkomunikasikan dengan orang tua tentang masalah yang dihadapi anak mereka. Kemudian bagaimana mengajak mereka untuk bekerja sama dalam mencari solusi. Jadi kemudian setelah itu mungkin bisa kita juga buat kesepakatan bersama dengan orang tua tentang batasan penggunaan gadget di rumah. Sehingga ketika siswa nanti berada di rumah, terutama yang malam hari ini Bu ya, bisa dikontrol. Jadi siswa tidak hanya kalau pulang rumah itu main HP terus kalau malam. Jadi Ya, jadi sekolah nanti tidak mengantuk. Nah, seperti itu mungkin ya itu yang perlu mungkin Bu. Jadi ya betul sekali, menarik sekali Pak. Nah, baik Pak, kan tadi Bapak sudah menjelaskan tentang keterlibatan orang tua. Ada tidak Pak yang ingin Bapak libatkan selain daripada orang tua? yang pertama mungkin tadi selain orang tua, mungkin bisa juga guru IBK sebagai konselor, kemudian teman-teman dekatnya ataupun yang biasa sahabat-sahabat akrabnya. Kemudian ya tentunya di sekolah ya sebagai guru harus memberikan contoh, terutama rekan-rekan sejawat. Nah, teman-teman guru juga ini semuanya bisa terlibat dalam menangani hal tersebut dengan cara ya menjadi role model, menjadi contoh buat siswa itu sendiri. Bagaimana seorang guru bisa memberikan contoh yang baik dalam penggunaan gadget itu sendiri. Mungkin itu Bu. Iya. Iya Bapak tadi sudah menjelaskan mengenai strategi Bapak ya. Terus Bapak ingin melibatkan orang tua, salah satunya adalah bagaimana anak-anak itu bisa memanajemenkan, mengatur waktu mereka ya antara belajar dengan memain gadget. Terus Bapak tadi ingin melibatkan orang-orang selain daripada orang tuanya. Nah sekarang setelah kita mengambil tadi ya Pak ya, bahwa saya ingin mengambil strategi ini, saya ingin melibatkan ini. Nah sekarang apa langkah selanjutnya Pak? Ya, sebagai tanggung jawab Bapak, pasti ada langkah selanjutnya yang ingin Bapak lakukan untuk kedepannya. Terkait dengan potensi dari apa yang saya sampaikan tadi, mulai dari kendala dan solusi ya, rencana ke depan untuk mengatasi hal ini ya, saya akan mencoba melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan mereka pilihan kegiatan alternatif yang menarik. Mungkin itu. Oke, Bapak. Jadi Bapak tadi telah menentukan langkah yang ingin Bapak ambil selanjutnya, diantaranya adalah melibatkan mereka dalam kegiatan. Intinya kegiatan ini yang bermanfaat untuk mereka ya Pak ya, paling tidak mengurangi kecanduan gadget ini. Baik Bapak, terima kasih atas ya percakapan kita. Mudah-mudahan pembelajaran yang Bapak terapkan ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih. Iya, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini dalam sesi coaching hari ini. Jadi Ibu datang ke sini tentunya ada tujuan yang akan dicapai dalam sesi coaching hari ini. Apa yang ingin Ibu capai setelah kita berdiskusi terkait dengan
kasus bullying yang ada di sekolah Ibu? Jadi yang marak saat ini Pak adalah kasus-kasus bullying yang terjadi bukan hanya di sekolah menengah atas, yang menengah pertama, tapi juga sering terjadi bahkan setiap hari terjadi di sekolah saya, karena kebetulan saya mengajar di sekolah dasar. Dan yang sering kami alami itu adalah justru mereka yang masih ada hubungan keluarga, tetangga, tapi mereka sering bullying. Bahkan ya dalam arti kata mereka sering melakukan sesuatu yang bukan lagi melibatkan mereka antar kelas atau teman, tapi sudah melibatkan orang tua. Dan sebagai guru SD yang dimana sekolah itu tidak ada guru BK, ini adalah PR terbesar untuk kami. Seperti itu Pak. Oh ya. Jadi terkait dengan bullying yang terjadi di sekolah Ibu, tentunya situasi yang dialami siswa tersebut bisa Ibu ceritakan lebih detail bentuk bullying yang terjadi. Nah, kemudian seberapa sering kejadian itu terjadi dan siapa saja yang terlibat? Apakah hanya tadi sebagaimana Ibu sampaikan dari satu kelas kah atau kelas yang lain atau seperti apa, Bu? Iya, yang sering terjadi di sekolah saya itu adalah yang kelas-kelas tinggi, misalnya kelas 4, 5, 6 ini yang sering memberikan contoh yang tidak baik ke adik-adiknya, sehingga sering terjadi bullying. Dan bila dibiarkan ini Pak, yang sering terjadi di sekolah saya yang baru-baru ini terjadi adalah di mana kelas 1 masuk di kelas 2, ya mereka baku ejek dan akhirnya terjadilah perkelahian, di mana sebenarnya bukan perkelahian sih, cuma ini yang diejek ini ya dia menendang hidung temannya tadi. Ya, sehingga terjadi pendarahan pada hidung dan sempat membuat saya sebagai guru panik dan sampai menangis karena waktu itu kami tidak tahu bagaimana cara menghentikan darah yang keluar karena ya seperti itulah Pak ya, kalau kita sementara mengajar dan tiba-tiba dipanggil begitu saja ya, kaget. Ada sudah sampai di situ Pak, ada yang berdarah kemarin, sampai ada yang melempar ke jendela, terus ada yang malah tidak mau ke sekolah gara-gara sering diejek. Ada yang sampai orang tuanya menelpon ke guru gara-gara katanya kalau di sekolah sering diejek dan yang diejek itu bukan lagi dia tapi orang tuanya juga. Seperti itu. Oh ya. Oke, baik Bu. Jadi terkait dengan siswa itu sendiri Bu, yang sebagai korban bully dari temannya, apakah siswa tersebut sudah pernah bercerita kepada Ibu bagaimana perasaan siswa tersebut menceritakan kejadian itu kepada Ibu? Dan apa yang sudah Ibu lakukan sejauh ini? Karena tadi Ibu sampaikan bahwa ini adalah PR terbesar karena memang di sekolah Ibu itu kan tidak ada guru BK. Jadi bagaimana perasaan siswa itu menceritakan apa yang dialami, kemudian apa yang sejauh ini Ibu lakukan untuk merespon dari cerita ataupun perasaan yang disampaikan oleh siswa tersebut? Ya. Jadi sebagai guru yang mengajar di sekolah dasar, kita ini adalah guru yang dituntut untuk menjadi pendengar yang baik. Ya, kita biasanya baru masuk di gerbang sekolah saja, kita itu sudah dengar anak-anak mengeluh, Bu, nak ejek ki anu, Bu, ndak mau ki nak kasih pensil tak, ya, atau Bu, nak ejek bapak tak, atau orang bilang, Bu, nak pukul ki, kenapa dipukul? Bu, karena dia nak bilangi ki anu, nak bilangi begini bapak tak misalnya. Jadi sebagai guru itu harus menjadi pendengar yang baik. Kita kalau di sekolah dasar itu memang betul-betul harus bekerja keras karena tidak ada guru, makanya ketika ada terjadi tindak bullying, kami sebagai guru tidak menunggu lagi bahwa panggil guru ini atau panggil ini, kita yang langsung turun Pak. Ya, seperti itu menangani. Kalau bisa semua masalah yang terjadi di sekolah kita selesaikan, jangan sampai melibatkan orang tua. Karena anak-anak sekarang orang tuanya sensitif Pak. Ya, ketika anaknya saja sampai di rumahnya menangis, otomatis mereka akan menelpon. Seperti itu. Iya. Jadi sebagai seorang guru yang menjadi pendengar yang baik, tentunya disinilah peran Ibu sebagai pemberi layanan konseling bagi korban bullying tersebut. Nah, bagaimana ketika misalkan siswa tersebut menceritakan bahwa perasaannya ketika setelah dibullying dia merasa trauma ataupun tidak percaya diri lagi, minder dan lain sebagainya. Bagaimana Ibu sebagai
seorang pendengar yang baik yang akan mengatasi trauma dari siswa tersebut dan meningkatkan kepercayaan dirinya kembali. Iya Pak, jadi kalau misalnya anak-anak ini sudah mengadu kepada kami, maka kami akan memanggil anak yang yang membuli temannya tadi. Jadi kita mau dengar dulu, kita tidak langsung memvonis bahwa dia salah. Kita mau tahu dulu, kenapa bisa kamu ejek temanmu seperti ini? Kita cari dulu akar permasalahannya. Apa sih yang menyebabkan dia bisa bully temannya? Ya setelah itu kembali lagi kita suruh mengaku kesalahannya. Kita kembali lagi ya menanya, apakah perbuatan bully itu bagus? Boleh bilang tidak. Ya, terus kalau misalnya kamu tahu itu tidak, apa yang harus kamu lakukan? Nah, misalnya minta maaf. Jadi kita suruh minta maaf. Kemudian saya sering melakukan ini. Jika kamu melakukan bullying lagi, nah tindakan apa yang ibu akan lakukan? Saya tidak pernah, maksudnya saya yang mengancam atau bagaimana. Saya ingin kalau dia sendiri yang memberitahukan kepada kami bahwa ini yang akan saya lakukan. Yang kemarin dia bilang seperti ini, apabila saya melakukan lagi, saya bisa dipanggilkan sama polisi. Anak-anak sering begitu, Pak. Boleh dipanggil pergi kantor polisi, Bu. Ya, sambil menangis. Bu, kalau saya melakukan kesalahan lagi, saya masih membuli teman saya lagi, boleh dibawa pergi kantor polisi. Ya, seperti itu, Pak. Jadi kita membuat konsekuensinya ini sebenarnya dari diri mereka sendiri. Ya, ini hanya sekedar menanamkan kesadaran agar mereka tidak mengulanginya kembali. Iya. Baik, Ibu, dari kemungkinan tindakan yang bisa Ibu lakukan tadi, mulai dari membuat kesepakatan, kemudian memanggil orang tua, kemudian memberikan konseling ataupun dalam artian menjadi pendengar yang baik dan lain sebagainya. Dari semua opsi-opsi tersebut, mana yang menurut Ibu selama ini atau sejauh ini yang paling efektif dan realistis untuk dilakukan saat ini, Bu? Ya. Kalau dalam hal pembelajaran, yang paling saya senang itu adalah kita melakukan kesepakatan kelas ya. Jadi tadi sudah melakukan observasi di kelas, sebelum kita masuk di tahap pendahuluan isi atau proses kegiatan inti, kita sudah menampilkan yang namanya kesepakatan kelas, yaitu kembali kepada anak-anak itu lagi. Jadi bukan saya yang menentukan, tapi anak-anak itu yang sendiri yang mengatakan begini, Bu. Kemudian saya yang paling saya senang karena mereka sendiri yang bilang jika kami melanggar, kami akan mendapatkan hukuman seperti ini misalnya, kami akan menerima sanksi seperti ini. Dan alhasil sampai dengan saat ini semenjak kita melakukan yang namanya kesepakatan kelas, alhamdulillah pembelajaran berjalan dengan lancar. Selanjutnya yang kedua, saya melakukan kolaborasi dengan teman. Jadi pada saat kita menangani anak-anak misalnya nih yang sampai berdarah kemarin itu hidungnya, ketika saya yang membersihkan itu tadi ya, pendarahan itu ya, membantu anak-anak tadi membersihkan, ada teman juga yang menyelesaikan temannya yang memukul tadi. Jadi adanya kolaborasi dengan teman sejawat itu penting sekali. Kita jangan hanya sekedar datang untuk mengajar, tapi kita juga saling membantu. Kita bisa saling sharing dengan teman kita, terutama dalam mengatasi tindak bullying di sekolah. Jangan sampai dibiarkan. Yang saya katakan begini, Pak, kalau tidak ada tindakan lebih awal, saya takutnya ya seperti ini tadi, bisa masuk di kelasnya temannya, melakukan tindakan kayak menendang sampai berdarah. Jadi kami tidak ingin ada kejadian-kejadian seperti itu atau terulang seperti itu lagi. Ya, jadi kami di sini adalah menanamkan kesepakatan kelas setiap kali masuk mengajar. Ya, mengingatkan kembali bagaimana dengan kesepakatan kelas yang telah kita lakukan. Seperti itu. Baik, Ibu. Jadi dari beberapa opsi yang ada, Ibu memilih dari opsi itu adalah salah satunya poin pentingnya adalah kesepakatan kelas. Nah, apakah Ibu ketika buat kesepakatan kelas ini apakah dimulai setiap mulai pembelajaran ataukah waktu-waktu tertentu saja? Kemudian siapa saja yang Ibu libatkan dalam kesepakatan kelas tersebut, membuat kesepakatan kelas tersebut? Iya, jadi kalau saya ya membuat kesepakatan kelas, sebenarnya kesepakatan kelas itu setiap kali masuk itu pasti kita bahas ke anak-anak. Tapi yang dalam hal merumuskan ini, kami rumuskan itu di awal semester. Jadi di awal semester itu kita mulai dari kelas impian mereka, kemudian kita merumuskan, mereka tulis di stick note ya. Seperti itu, baru kemudian mereka tempel, kemudian kita rumuskan, kita cari nilai apa yang ingin ditanamkan. Dari situlah kita ambil kesepakatan kelas dengan tidak menggunakan kata. Saya tidak menginginkan anak-anak menggunakan kata jangan dan tidak. Jadi betul-betul dari dalam. Misalnya saya kasih contoh saja, saling menghormati,
mengangkat tangan, menjaga kebersihan seperti itu Pak. Terus yang saya libatkan di sini adalah kepala sekolah saya. Kenapa? Karena saya setiap kali melakukan sesuatu, ya saya ingin melibatkan kepala sekolah. Nanti dari kepala sekolah yang menjelaskan kepada teman-teman yang lain di komunitas belajar kami. Seperti itu Pak. Ya. Dalam ketika Ibu mungkin melaksanakan rencana ini, apakah ada kendala Bu ketika dalam proses perencanaan sampai membuat kesepakatan kelas itu, apakah dalam prosesnya ada kendala Bu? Kemudian ketika ada kendala, bagaimana Ibu mengatasi kendala tersebut? Iya, jadi kalau kendalanya itu Pak, bagi saya itu mungkin kalau ada anak-anak yang tidak hadir pada saat kita merumuskan kesepakatan kelas itu saja. Terus biasa karena saya guru mata pelajaran, jadi yang kendalanya itu yang tadi saya maunya sih ada kolaborasi aja Pak. Yang saya khawatirkan kalau saya cuma saya yang melakukan, teman-teman saya tidak, karena kan yang ini kesepakatan kelas itu ya diperoleh di CGP begitu Pak, di pendidikan CGP saja Pak. Oh iya, oke Bu, saya kira untuk hari ini sudah sangat baik sekali, mulai dari tujuan sampai identifikasi dan rencana aksi dan tanggung jawab. Ini sudah sangat baik sekali apa yang Ibu sampaikan. Saya kira untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini Bu. Terima kasih Bu. Ya.